Haleluya. Shalom. 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 Tetaplah bersukacita dan mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan. Jikalau saudara dan saya ada sampai saat ini, itu oleh karena kemurahan Tuhan. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur buat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karena itu kami mau memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan dan kami muliakan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama mengagungkan Dia, menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, fokuskan hidupmu hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur. Syukur. Mari katakan Engkau baik Tuhan. Mari mengatakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Dalam bakalan yang tak ku lewati tanpa hadirmu, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur. Segala puji hanya bagimu, segala sembah hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat
segala hormat, setiap hatiku menyembahmu. Allah, seperti hidupku sampai persembahan yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai paling mulia bagi Allah kita. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Ada sukacita? Haleluya, karena kasih Allah sungguh luar biasa. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena itu mari berikan yang terbaik. Muliakan Dia, pujilah Dia dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Ku telah dibentuk Serupa dengan Dia, dicinta dengan tujuan yang mulia. membawa terang keselamatan Dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasanya. Engkau menjadi kuat, mau menjadi hebat, mau jadi pemenang dan terang di dunia. Mau menjadi kuat, mau menjadi hebat, mau jadi pemenang dan terang di dunia. Haleluya, haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita. telah dibentuk Serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan di dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Haleluya. Mari sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Saudara adalah umat yang sangat berharga di mata Tuhan, karena saudara dipilih khusus oleh Tuhan. Amin, haleluya. Mari terus bersukacita bagi Allah kita. Haleluya. Mari tetap semangat bagi Allah kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan dapat ku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus katakan
harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Sisiku, kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya. Katakan bersama haleluya. Haleluya. Ku mau menjadi kuat, Ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Saudara mau bebas? Saudara mau bebas? Amin. Mari kita bersuka cita. Ku bebas, bebas, bebas. karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas. Karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Tinggal di dalam-Ku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas, bebas. Karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas. Karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Tinggal di dalam-Ku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Haleluya. Sekali lagi segala puji, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang sangat berharga. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah pertolongan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan adalah jawaban bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada Satu pun dapat ku banggakan, semua
kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Pemilikku, selamatkan hidupku. Karena Dia-Mu, ini hidupku, ini jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, shalom. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian? Doa saya Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Di dalam rangkaian khotbah seri saya tentang penginjilan, hari ini saya mau berbicara tentang misi. Doa saya setelah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, saudara terdorong untuk bersama-sama saya memberitakan Injil kabar baik kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu serta saudara tinggal. Nah, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Pembacaan berikut Kisah Para Rasul, Fatsalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, saatnya hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan setiap orang yang mendengar, mereka terdorong untuk memberitakan Injil kabar baik. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya,
Amin. Puji Tuhan. Misi. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Oh, haleluya. Allah mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia. Demikian Tuhan Yesus mengutus kita untuk melayani. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu misi? Kata misi berasal dari kata Latin, mengutus. Jadi kita orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah diselamatkan, kita diutus ke dunia sebagai wakil Allah, sebagai wakil Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kapan? Sekarang. Saudara dan saya, setelah dengar firman Tuhan, kita diutus untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan Yesus dengan jelas memahami misi kehidupannya di dalam dunia ini. Saudara, misi yang Yesus jalankan ketika ada di dalam dunia, sekarang menjadi misi tugas kita. Ya, kita merupakan tubuh Kristus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan pada tubuhnya secara fisik sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus lanjutkan sebagai tubuh rohaninya, yaitu gereja. Apa itu gereja? Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya Yesus Kristus. Saudaraku, mungkin saudara bertanya, mengapa misi itu sangat penting bagi saudara dan saya sebagai orang percaya? Yang pertama, misi penting karena untuk kemuliaan Allah, kemuliaan Bapa di surga. Yang kedua, misi itu penting karena amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Sebelum Yesus naik ke surga, amanat agung ini diberitahukan kepada murid-muridnya dan juga buat kita, ya, sebagai pengikutnya. Yang ketiga, misi adalah kewajiban bagi yang sudah diselamatkan untuk mewartakannya. Dan yang keempat, misi adalah saudara dan saya memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain yang belum diselamatkan. Itu tugas kita, mewartakan Injil itu. Dan yang kelima, orang yang melaksanakan misi Kristus disebut mitra Allah atau rekan sekerja Allah. Saudara senang disebut rekan sekerja Allah? Lakukan misi. Yang keenam, misi adalah kita orang percaya harus memberitahu tentang hidup kekal kepada orang yang belum diselamatkan. Saya memberi contoh begini. Saudara, jika Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, ada teman saudara mengalami virus, ya, kena virus corona, COVID-19. Ya. Nah, saudaraku, saudara tahu obatnya merupakan satu kejahatan kalau kita menahan. Merupakan suatu kejahatan, Bapak Ibu serta saudara sekalian, jika kita menyimpan atau menyembunyikan informasi yang bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, lebih buruk lagi jika kita merahasiakan jalan menuju pengampunan dari hidup yang kekal. Saudara, kita harus tunjukkan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang lain. Jika kita harus peduli jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana, kita harus peduli, kita harus punya beban. Hanya melalui Tuhan Yesus saja kita harus katakan kepada orang-orang di luar sana. Hanya melalui Tuhan Yesus saja orang-orang diselamatkan. Nah, mengapa kita harus melakukan misi? Mungkin saudara juga bertanya, mengapa Pak Pendeta menyuruh saya untuk melaksanakan misi? Apakah saya harus jadi pendeta dulu? Saudaraku, menjadi hamba Tuhan pendeta, pergi ke seminari atau sekolah Alkitab atau teologi, itu panggilan Tuhan, ya. Tidak harus saudara pergi ke sekolah Alkitab atau ke seminari. Nah, kalau semua orang pergi ke sekolah Alkitab, siapa yang menjadi jemaat? Ya. Jadi saudaraku, tidak harus
Bapak Ibu serta saudara sekalian pergi ke sekolah Alkitab. Bapak Ibu terima firman. Setelah Bapak Ibu dengar firman tentang penginjilan, Bapak Ibu sampaikan kepada orang lain. Ya, itu namanya misi. Saudara, kita harus melakukan misi itu karena tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Alkitab berkata, kalau aku berfirman kepada orang jahat, itu dia Yeskiel, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia, yang orang berdosa itu, atau tidak berkata apa-apa kepada orang berdosa. Untuk memperingatkan orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku, kata firman Tuhan, menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Oh, saudaraku, berat sekali. Jadi saudaraku, kita harus ingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dia berdosa, kalau dia berbuat jahat, kita harus ingatkan. Jangan kita biarkan. Sebab kalau kita biarkan, darahnya akan tertanggung kepada kita. Misi artinya kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang yang tidak ada yang terkecuali, termasuk orang yang jahat. Kita harus injili mereka. Karena Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Jadi orang selamat masuk surga harus melalui Tuhan Yesus. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, kata firman Tuhan, kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus orang akan dapat keselamatan. Hanya melalui Yesus orang mendapatkan hidup kekal. Saudara, saya mengajak kita untuk mulai sekarang melaksanakan misi. Mari kita jangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Allah rindu kita membagikan kabar baik itu kepada siapa saja. Kita melaksanakan misi. Ya, itu. Ya, saudaraku, karena misi memiliki makna kehidupan yang kekal. Misi memiliki makna atau pengertian tentang hidup yang abadi. Saudaraku, apa yang bertahan untuk selamanya? Saudara, kita perlu tahu yang bertahan untuk selamanya hanya kerajaan Allah. Alkitab katakan dunia ini satu kali kelak akan bergoncang. Ya, semua kerajaan di dunia ini akan bergoncang. Kerajaan apa saja? Kerajaan Inggris, kerajaan Jepang, kerajaan Jogja, satu saat bergoncang. Ya, satu saat semua kerajaan-kerajaan di dalam dunia ini akan musnah, akan habis. Untuk itu kita harus menjalani kehidupan yang memiliki tujuan, yaitu kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan. Saudaraku, kita tahu bersama-sama bahwa hari-hari ini kita dikejutkan dengan apa? Gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, longsor di Sumedang, Jawa Barat, banjir juga di Sulawesi Utara. Saudaraku, di mana-mana kita melihat hal-hal di depan mata kita sedang musnah, sedang tergoncangkan. Orang kaya tiba-tiba menjadi miskin, tidak punya apa-apa lagi. Jadi semua yang ada dalam dunia ini akan musnah. Nah, saudaraku, itulah sebabnya kehidupan kita harus serahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Pertama, untuk penyembahan. Hidup kita untuk menyembah Tuhan saja. Yang kedua, bersekutu. Hidup kita harus selalu memiliki persekutuan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan rindu kita memiliki pertumbuhan rohani. Ya, tidak segitu-gitu terus, tapi hidup kita bertumbuh. Dan yang keempat, pelayanan. Tuhan mau setelah kita terima Yesus sebagai juru selamat harus melayani. Dan yang kelima, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu misi. Ya, saudara, apa yang kita harus lakukan yang bertahan untuk selamanya? Ya, apa dampaknya kalau kita gagal melaksanakan misi Allah? Pertama, kita menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan. Apalagi ya, jika kita gagal melaksanakan misi Allah. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, jika
ia gagal melaksanakan misi, hidupku sama sekali tidak bahagia. Itu Paulus katakan. Dia tidak merasa bahagia kalau dia tidak melaksanakan misi. Dan yang ketiga, jika kita gagal melaksanakan misi, akan ada banyak jiwa akan binasa. Akan ada banyak jiwa masuk ke dalam api neraka. Saudara, saya mau beritahukan kepada kita, milikilah kerinduan untuk melaksanakan misi. Jika saudara ingin dipakai oleh Allah melaksanakan misi, yang saudara lakukan adalah yang pertama, kita harus peduli dengan apa yang Allah peduli. Yang Allah peduli adalah menebus dosa ciptaannya. Dan yang kedua, Allah rindu anak-anaknya. Allah rindu anak-anaknya yang terhilang ditemukan. Dan yang ketiga, Allah rindu jika saudara dan saya siap sedia menjangkau jiwa untuk kerajaan Allah. Oh haleluya. Alkitab katakan, satu orang bertobat, satu orang diselamatkan, ada sukacita di surga, ada pesta di surga. Nah, pada saat kita berhasil memenangkan jiwa, pada saat kita berdiri di hadapan Allah, kita akan berkata, misi saya telah selesaikan dengan baik. Saya percaya setiap orang yang melaksanakan misi dengan baik, telah berhasil memenangkan jiwa, pasti Tuhan akan memberikan penghargaan. Apa penghargaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang berhasil membawa jiwa kepada Tuhan? Selain saudara masuk surga, Tuhan akan memberikan kita mahkota. Mahkota. Di dunia ini, orang yang berprestasi dapat penghargaan. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Jika kita membawa jiwa ke surga, maka Tuhan akan memberikan penghargaan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita laksanakan misi. Amin. Haleluya, haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Allah kita. Berikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Mari kita bersama-sama naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah menguatkan. Oleh karena itu kami saat ini memberikan persembahan kepadamu. Sucikan setiap persembahan kami. Berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati semua usaha pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau memberi dengan penuh sukacita dalam berkat nama Yesus. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar
berkat daripada Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Bagi bangsa ini kami Berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kekasih dalam Tuhan, saatnya kita mengakhiri ibadah pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.